Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munaf Fajrul Muhammad, NIM 2201036026. Saya akan menjelaskan tentang 5 cara mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan 5 cara tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap untuk saling menghormati dan saling bertoleransi di antara agama yang berbeda-beda. Jadi, moderasi beragama itu bagaimana sikap kita untuk menghormati pada selain yang agama kita ikuti. Misal saya agama Islam, saya mencoba untuk menghargai, menghormati orang-orang yang non-Islam. Seperti yang di Indonesia tersendiri itu banyak orang-orang yang beragama non-Islam. Ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan banyak lagi. Nah, sikap moderasi beragama kita itu bagaimana cara kita untuk menjalin kerukunan agar kita menciptakan kedamaian dalam berlingkungan. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini bisa dilakukan dengan tidak merendahkan atau tidak mengolok-olok agama orang lain. Jadi kita menghargai perbedaan keyakinan mereka, ketauhidan mereka. Mereka menyembah, mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, kita itu menghormatinya. Jadi kita mencoba untuk saat mereka beribadah, kita beribadah. Jadi kita itu saling menghargai. Jadi kita saling enak, mereka enak, kita juga enak untuk menjalankan ibadah. Seperti yang kemarin kan pernah ada pendeta dari Thailand itu berjalan kaki melewati Singapura, Malaysia sampai Indonesia ke Borobudur. Nah, orang-orang Indonesia itu menerapkan, yaitu salah satunya yaitu menghargai perbedaan. Walaupun mereka bukan satu keyakinan dengan kita orang Islam, tapi kami orang Islam itu mencoba untuk menjamu mereka, untuk kita itu berusaha untuk menghormati mereka. Bahkan salah satu pendeta itu ada yang mengatakan orang Indonesia itu orang-orangnya itu ramah walaupun tidak seagama. Karena pendeta pada saat di Malaysia itu Thailand itu mereka menginapnya itu di tempat mereka beribadah. Nah, sedangkan di Indonesia tersendiri itu mereka tidurnya itu pernah di sebuah pesantren. Nah, kita tahu sendiri bahwa pesantren adalah cikal bakal agama Islam. Tapi kami tidak terpaku dengan agama selain orang Islam. Jadi mereka menginap di sebuah pesantren. Nah, itu adalah salah satu contoh menghargai perbedaan. Nah, sehingga kita bisa menjalankan sebuah kerukunan. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari sebuah konflik yaitu kita untuk saling memahami. Jadi kita meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan. Karena orang yang paham benar-benar agama, pasti mereka tidak akan pernah mengolok-olok atau memicu sebuah konflik dalam agama lain. Mereka pasti akan menghormatinya, mereka akan mendukung sebuah kerukunan atau kedamaian. Jadi orang-orang yang membuat konflik agama itu sebenarnya orang yang kurang meningkatkan sebuah pemahaman. Jadi orang moderasi beragama itu harus meningkatkan pemahaman akan
agama. Jadi agar kita bisa saling damai, saling menjalankan ibadah dengan senang hati. Yang ketiga yaitu memperhatikan nilai-nilai agama. Jadi orang moderasi beragama itu juga mengajarkan pentingnya untuk mempraktikkan agamanya. Agama apapun itu, kita harus menjalankan praktek nilai-nilai tersebut. Semisal salah satu nilai agama pasti ada sebuah kejujuran. Pasti semua agama itu mengajarkan kejujuran. Tidak mungkin agama itu mengajarkan kebohongan. Walaupun orang Islam, orang Kristen, kitab-kitab mereka itu pasti mengajarkan akan kejujuran. Jadi kasih sayang, dan yang paling penting ada perdamaian. Pasti setiap agama itu mengajarkan untuk perdamaian. Karena apa? Karena berkat damai mereka bisa saling berinteraksi, bisa saling beribadah dengan tenang, dengan nyenyak, bisa khusyuk. Itu berkat mempraktikkan nilai-nilai agama yaitu perdamaian dan kasih sayang. Jadi mereka tidak menganggap mereka paling benar. Yang ketiga yaitu menciptakan dialog. Dialog antar agama itu merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Jadi antar agama kita mencoba untuk saling berdialog, saling menukar pikiran. Tapi di sini kita tidak bertujuan untuk saling memprovokasi atau saling memicu sebuah konflik ya agar mereka mengikuti kami. Tapi kita mencoba untuk saling berdialog, saling berinteraksi agar kesalahpahaman tidak timbul. Jadi kita harus saling berinteraksi walaupun tidak saling berdialog, walaupun kita tidak seagama. Itu adalah salah satu contoh untuk menghindari sebuah konflik, yaitu dengan berdialog. Karena berkat dialog kita bisa saling memahami antara agama satu dengan agama lain. Yang kelima, terakhir yaitu menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Itu juga termasuk penting, dimana kita selalu mencari selalu kita mencari sebuah kebenaran. Kita tidak mudah untuk terprovokasi, tidak mudah untuk ikut-ikutan. Karena kebanyakan orang yang mudah ikut-ikutan itu pertama, dia tidak paham akan apa yang dia ikuti. Jadi mereka itu karena mungkin salah satunya yaitu mungkin sekarang terlalu percaya dengan media, sehingga apapun yang ada di media mereka mempercayainya. Sehingga mereka mudah untuk terprovokasi. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita harus menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Misal ada berita agama ini gini, nah kita tidak langsung ngeklaim. Kita harus bisa menjaga, kita harus tenang, kita tidak mudah terprovokasi langsung mengeklaim bahwa agama itu gini. Nah, tidak. Jadi kita harus bisa mencari dulu. Kita harus melihat dulu, mencari dulu akan kebenarannya. Karena orang moderasi beragama itu harus benar-benar paham akan apa yang ada, konflik yang ada. Jadi kita tidak mudah terprovokasi dan kita tidak mudah untuk dibohongi. Itu adalah orang-orang moderasi beragama. Cukup sekian dari saya. Salam moderasi beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.